pagi adik-adik. Kita terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara kita sampai dengan hari ini. Dan sebagai respon kita akan nyanyi bersama, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami telah melakukan kesalahan dan kami merindukan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Berita anugerah kita pada minggu hari ini diambil dari Matius 19 ayat yang ke-29. Setiap orang yang karena namaku melakukan kehendakku akan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik, mari kita bermazmur yang diambil dari Alkitab Mazmur ayat 28 ayat 1 sampai 5. Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh dengan kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Adik-adik, tiba saatnya hari ini kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Eki. Halo adik-adik, pada saat ini kita akan masuk ke cerita firman Tuhan. Kak Eki akan bercerita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas hari yang masih Engkau berikan kepada kami.
sehingga kami boleh dapat sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu kelas besar Gereja Toraja Jatiwaringin lewat YouTube ini ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, persiapkan hati, pikiran dan telinga kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Pada sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan, kalau semuanya pada sehat. Ketemu lagi sama Kak Eki. Sekarang Kak Eki sama Kak Retri yang akan ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, Kak Eki akan membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema yaitu Yudas dan juga Petrus. Jadi adik-adik, yang sekarang kita mau fokus sama-sama yaitu salah satu murid Yesus yaitu Yudas Iskariot dan satunya lagi yaitu Petrus. Apa sih yang membedakan kedua murid Yesus ini? Mari kita sama-sama temukan persamaan dan perbedaan. Sekarang kita bahas dulu ya Yudas Iskariot. Jadi adik-adik, pada awalnya adik-adik masih ingat kan waktu cerita di mana perjamuan malam terakhir di mana Yesus makan bersama-sama 12 muridnya. Itu Yesus bilang kalau salah seorang dari antara mereka 12 murid Yesus ini akan ada satu yang menyerahkan Yesus, yaitu dia yang mencelupkan pinggannya dan makan bersama-sama dengan dia. Walaupun sebenarnya Yesus tidak menyebutkan secara langsung bahwa dia adalah Yudas, tetapi itu adalah sebuah pemberitahuan bahwa itu akan terjadi. Dan ternyata adik-adik, setelah peristiwa perjamuan malam terakhir itu, Yudas benar-benar melakukan apa yang memang sudah direncanakan. Jadi awalnya Yudas datang kepada imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Yudas memang sudah berniat untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu setelah Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Yudas diberi imbalan, diberi uang, yaitu sebanyak 30 keping perak. Setelah Yudas berbicara langsung dengan para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu, Yudas ini merencanakan kapan waktunya para pasukan atau para tentara suruhan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini untuk menangkap Yesus. Dan akhirnya dipilihlah momen ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Pada saat itu, Yesus bersama murid-murid yang lain. Lalu, Yudas datang bersama pasukan dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu. Sebelumnya Yudas sudah bilang kepada para pasukan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini, orang yang akan kucium itulah yang akan kalian tangkap, yang akan aku serahkan kepada kalian.
Jadilah adik-adik, pada saat ada di Taman Getsemani, Yudas datang menghampiri Yesus, dan Yudas mencium Yesus sambil berkata, "Salam, Rabi." Sebuah ciuman pengkhianatan, adik-adik. Setelah ciuman tersebut, lalu para tentara, para pasukan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu langsung menangkap Yesus. Dan diwarnai juga dengan perlawanan dari para murid-murid Yesus yang lain, yang menyebabkan salah satu di antara tentara atau pasukan imam-imam kepala ahli Taurat ini terputus telinganya, yang akhirnya telinganya yang terputus itu disambung lagi oleh Yesus. Bisa lihat kan adik-adik, di tengah kondisi yang sangat mencekam, Yesus masih membuat sebuah mujizat. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, Yesus ini diadili di Mahkamah Agama. Setelah itu dibawa ke Pilatus untuk diadili. Apa hasilnya? Hasilnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Saat Yesus dijatuhi hukuman mati dan Yudas mengetahui berita tersebut, Yudas langsung menyesal adik-adik. Yudas menyesal karena dia mengetahui bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Karena dia menyesal itu, maka Yudas memutuskan untuk kembali datang ke imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yudas bermaksud untuk mengembalikan seluruh uang 30 keping perak yang sudah dia terima dari mereka. Tapi adik-adik, apa hasilnya? Apakah uang itu diterima lagi? Ternyata tidak. Imam-imam kepala itu tidak mau menerima kembali. Karena mereka menganggap bahwa itu sudah bukan lagi urusan mereka. Kalau memang Yudas menyesal, itu adalah salah satu kesalahan Yudas sendiri. Akhirnya, Yudas semakin larut dalam penyesalannya. Tapi apa yang dilakukannya? Yudas menggantung diri. Itu adalah Yudas Iskariot. Apa bedanya dengan Petrus? Kalau Petrus, awalnya Petrus ini sangat yakin sekali adik-adik. Petrus ini sangat pede. Bisa dibilang sangat pede. Kalau ada terjadi sesuatu kepada Yesus, dia akan membela gitu ya. Dia dengan yakin bilang kalau Petrus ini akan memberikan nyawanya untuk Yesus. Dia tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi Yesus berkata, kalau sesungguhnya sebelum ayam berkokok sebanyak 2 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika Yesus ditangkap dan diadili, orang-orang yang melihat Petrus bersama-sama dengan Yesus, kemudian melihat dan langsung berkata kepada Petrus, "Kamu ini salah satu di antara orang Galilea itu." Lalu ada lagi yang menyebutkan, "Orang ini yang bersama-sama dengan Yesus."
pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama ditanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitar Petrus pada saat itu. Sebanyak 3 kali. Tetapi Petrus malah menjawab, "Aku tidak mengenal dia. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak mengenal dia." Jawaban-jawaban itu, jawaban-jawaban bantahan yang dilakukan oleh Petrus semakin menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus pada saat itu benar-benar terjadi, benar-benar tergenapi. Setelah penyangkalan pertama, ayam berkokok 1 kali. Penyangkalan kedua, penyangkalan ketiga dilakukan sampai ayam berkokok yang kedua kali. Setelah itu, Petrus langsung sadar pada saat mendengar ayam berkokok yang kedua kali bahwa Yesus sudah mengatakan hal yang sama sebelumnya, bahwa dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok sebanyak 2 kali. Lalu dalam penyesalan Yesus, Petrus melihat Yesus yang sedang dibawa oleh para pasukan imam kepala dan ahli Taurat itu pada saat dihadiri di Mahkamah Agama. Setelah melihat Yesus, Petrus langsung sedih, menyesal, dan juga menangis. Jadi, apa sih persamaan antara dua tokoh ini? Judas Iskariot dengan Petrus. Apa persamaannya? Ada yang tahu? Persamaannya adalah sama-sama menyakiti Tuhan Yesus dan sama-sama menyesal. Caranya saja yang berbeda dengan dia dengan sengaja menjual Yesus kepada imam kepala dan ahli Taurat. Lalu ditambah dengan ciuman pengkhianatan. Sedangkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali di depan orang-orang yang waktu itu bertanya kepada Petrus. Petrus menganggap bahwa dia tidak mengenal Yesus. Satu penyangkalan yang sangat besar, bukan yang sangat menyakiti Tuhan Yesus. Lalu apa perbedaannya? Kalau tadi kan kita sama-sama melihat persamaannya. Apa sih perbedaannya? Mari kita lihat sama-sama. Perbedaan Yudas dengan Petrus, kita lihat dulu dari Yudas. Yang pertama, Yudas itu menyesal. Tetapi dalam penyesalannya Yudas ini tidak bertobat. Bukannya bertobat, Yudas malah memilih untuk bunuh diri dan bergantung diri. Beda dengan Petrus. Kalau Petrus ini menyesal. Tetapi dalam penyesalannya, Petrus bertobat. Setelah Petrus bertobat ini, akhirnya Petrus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil setelah Yesus naik ke surga. Jadi, apa yang mau kita pelajari dari hari ini? Yang pertama, penyesalan yang benar akan melahirkan pertobatan. Kita bisa lihat sama-sama kan bedanya Petrus dengan Yudas. Yudas, dia ini menyesal, tapi menyesal yang salah. Menyesal bukannya bertobat, tetapi malah mengakhiri hidupnya. Apakah dia mendapatkan keselamatan? Tidak. Saja sudah salah. Beda dengan
dengan Petrus. Kalau Petrus, dia menyesal, tetapi menyesal yang benar, yaitu dengan bertobat. Kalau kita benar-benar sudah menyesal, kalau kita sadar kalau kita telah berbuat dosa, itu pasti akan menghasilkan pertobatan. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus, kita harus bertobat. Lalu menjadi yang kedua, kalau kita melakukan perbuatan dosa, baik adik-adik maupun KFI, kita harus segera akui dosa kita di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan. Setelah mengakui dosa dan meminta ampun kepada Tuhan, jangan diulangi lagi. Dan juga kita harus tetap berusaha untuk hidup benar. Adik-adik, perlawanan melawan dosa itu seumur hidup. Jadi adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah putus asa ketika adik-adik jatuh lagi ke dalam dosa. Kalau adik-adik jatuh ke dalam dosa, segera akui dosa di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Tapi jangan melakukan dosa yang dengan sengaja ya adik-adik. Itu akan mendatangkan murka Tuhan. Dan ingat juga, jangan lupa minta pertolongan Tuhan. Karena manusia tidak bisa berjuang sendiri menghadapi dosa. Adik-adik, sama-sama tidak punya kekuatan untuk bisa melawan dosa itu sendiri. Memang sudah berdosa. Yang harus kita lakukan, kita harus minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan pimpin kita, minta Tuhan tolong kita, supaya kita bisa melawan segala macam kuasa dosa. Oke? Sekarang kita sama-sama buka bacaan kita dari Markus 14 ayat 66 sampai 72. Yuk kita buka sama-sama kita. Markus pasal 14 ayat 66 sampai ayat ke-72. Kalau sudah dapat, adik-adik perhatikan Alkitabnya ya. Kaiki akan bacakan. Judul perikopnya, Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka, dan kokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Yesus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kali. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya
firman Tuhan dapat menguatkan kita. Terutama kita bisa melihat kepada Petrus, di mana ketika dia bertobat, di mana ketika dia sadar akan dosa-dosanya, akan apa yang dilakukan, dia langsung menyesal dan bertobat. Oke, adik-adik, sekarang Kak Eki mau ajak adik-adik untuk menghafal satu ayat hafalan dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Mazmur pasal 86 ayat yang kelima. Kak Eki akan bacakan dulu secara pelan-pelan, nanti adik-adik bisa hafalkan dan rekam dengan video, lalu kirimkan ke grup WhatsApp ASM dan orang tua. Bunyi firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kayak ulang lagi ya. Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi, kayak gitu tunggu ya ayat hafalannya. Jangan lupa dikirimkan videonya. Kita berterima kasih karena kita telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Eki. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Eki. Oke, adik-adik. Sekarang kita sama-sama tundukkan kepala. Kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa di surga atas apa yang masih Engkau percayakan kepada kami anak-anakmu. Terima kasih juga atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk dapat menikmati
kepala daerah dan juga instansi-instansi terkait. Kiranya Engkau memimpin mereka yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Dan kami juga berdoa untuk program vaksinasi COVID-19 yang masih berjalan sampai hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan untuk proses vaksinasi ini. Kiranya dapat berjalan lancar, dan kalau ada rencana baik untuk pengiriman dosis baru ataupun akan ada vaksin buatan negeri kami sendiri, kiranya Tuhan mencampur tangan atas rencana kepada seluruh. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang mungkin sedang mengalami masalah, baik sedang mengalami bencana, musibah, ataupun sedang dirundung duka. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah mereka, dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka sendiri, tapi biarlah mereka terus berpengharapan kepada-Mu. Jangan biarkan mereka menghadapi kesulitan mereka sendiri, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan dan para kabar Injil di seluruh daerah, baik pada seluruh Indonesia maupun seluruh kampung. Kami berdoa Bapa, pelihara mereka, baik dalam fisik maupun dalam iman percaya mereka kepada-Mu. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini banyak kerusakan, Engkau mau hadir di mereka. Dan juga untuk orang-orang mereka yang mereka Injil, kiranya banyak orang dapat mengenal Engkau dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ataupun keluarga kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Berikan mereka kekuatan sukacita, pulihkan kondisi tubuh mereka, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka kembali seperti semula. Juga kami berdoa juga untuk beberapa dari kami yang sedang persiapan untuk ujian, baik ujian sekolah, ujian praktek, ataupun persiapan untuk ujian nasional nanti. Kiranya Kamu menuntun kami, menolong kami dalam mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, agar kami dapat memperoleh hasil yang terbaik, kami dapat lulus, dan nama Tuhan yang lebih dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang bersama kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian, "Oh berkati kami," yang diambil dari Kidung Jemaat 350. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Kita bangkit berdiri,
kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik, kita berterima kasih kepada Tuhan. Untuk itu kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.